warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vira Junior dari program studi informatika dengan NIM 24106050069. Ada satu hal kecil yang tak terlihat di mata, tak terdengar di telinga, tapi diam-diam menentukan seluruh nilai hidup kita, yaitu niat. Ia bukan hanya sebuah tindakan, tetapi merupakan cerminan utama dari siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia yang penuh penilaian dari luar, niat merupakan satu-satunya yang tetap murni jika kita menjaganya dengan baik. Nah, oleh karena itu, kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kekuatan sebuah niat belajar dari hadis sahih. Melalui tema ini, kita akan menyelami bagaimana niat yang terlihat sepele justru menjadi penentu diterima atau tidaknya amal kita. Kita akan belajar dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap langkah yang kita ambil, walaupun terlihat biasa saja seperti berangkat ke sekolah atau membantu teman, bisa bernilai luar biasa jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jadinya kalau semua yang kita lakukan sebesar apapun tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua bisa terjadi kalau niatnya bukan karenanya. Oleh karena itu, yuk kita pelajari sama-sama. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kekuatan sebuah niat menurut hadis sahih, penting banget untuk kita ketahui terlebih dahulu apa sih hadis sahih itu dan kenapa kita harus percaya sama hadis sahih. Pengertian hadis sahih, fondasi yang kuat untuk sebuah niat. Secara bahasa, sahih berarti yang sehat, yang benar, atau yang bersih dari cacat. Artinya, hadis sahih adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga kemurniannya atau tidak dirusak oleh kesalahan perawi atau kesalahan isi. Kemudian secara istilah, menurut ulama hadis seperti Imam Al-Nawawi dan Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya yang memiliki ingatan kuat atau disebut dabit melalui sanad atau rantai perawi yang bersambung, serta tidak ada yang cacat atau ilah dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau syadz. Hadis ini termasuk hadis sahih karena yang pertama diriwayatkan oleh imam terpercaya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, rantai sanadnya bersambung tanpa putus. Kemudian yang ketiga, para perawinya jujur dan hafalannya kuat. Kemudian yang terakhir, tidak mengandung cacat atau pertentangan. Kemudian yang berikutnya, contoh hadis sahih tentang niat. Innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini termasuk dalam hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan merupakan fondasi utama dalam memahami nilai amal dalam Islam. Dalam kalimat yang singkat namun padat makna ini, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa niat adalah fondasi dari setiap perbuatan. Amal yang dilakukan tanpa niat ikhlas karena Allah bisa kehilangan makna, bahkan bisa bernilai dosa jika tujuannya keliru. Kemudian, contoh salah satu sikap saling tolong-menolong yang terlihat sepele tapi bisa bernilai luar biasa karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu sepertinya Mauza. Kenapa dia? Yuk kita tolong Mauza. Mauza, kamu kenapa? Aku jatuh dari sepeda. Au, kakiku sakit. Aduh. Kakimu berdarah. Sini, biar ku bersihkan dulu kotorannya. Au, pelan-pelan dong Said. Iya, ini juga sudah pelan-pelan. Ayo kita lanjutkan ke sekolah. Itu tongkatku. Ya sudah, kamu pakai tongkatku saja. Biar aku yang pakai ranting pohon. Aku seneng punya teman seperti kalian. Aku ya seneng temenan karo kamu, Za. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam video tersebut adalah, dalam ajaran Islam, sikap saling tolong-menolong bukan sekedar nilai sosial biasa, tapi bagian dari iman yang hidup dalam tindakan. Ketika satu saudara kita tertimpa musibah, itu bukan hanya tentang rasa kasihan, tapi tentang panggilan nurani yang tumbuh dari ukhuwah sejati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah pun akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Maka, setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun itu, sejatinya sedang membuka jalan bagi kebaikan yang akan kembali pada diri kita sendiri. Apalagi semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling peduli. Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya sibuk beramal, tetapi juga sibuk meluruskan niat. Karena dari situlah semua kebaikan bermula. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.